Assalamualaikum, welcome back to Mamika Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga sukses dan juga tetap semangat dalam beraktivitas bersama dengan keluarga tercinta. Teman-teman, kali ini saya mau bikin kue nastar dengan takaran 1,5 kg. Tapi di sini kita bikin dengan rasa premium, tapi bahannya super ekonomis, hasilnya bagus, nastarnya itu enak ya, bisa luket gitu, keras tapi juga pulen, dan hasilnya juga super glowing. Langsung aja kita simak bersama cara membuatnya yang sangat mudah dalam video berikut. Jangan di skip dan selamat menonton. Nah, ini dia hasilnya. Setelah dingin ini bisa kita masukkan di dalam toples. Untuk hasilnya kemarin ada yang tanya, Bun tolong kasih lihat bagian belakangnya. Bagian belakangnya juga bagus semuanya loh teman-teman, kayak gini ya. Dan ini teksturnya itu ngepro dan juga ada luketnya gitu loh. Tuh sempurna banget. Jadi jangan lupa dicoba. Teman-teman, pertama di sini kita siapkan ini Royal Crown butter substitute ya, sebanyak 375 gram. Ini aromanya wangi banget, mirip seperti Wisman ya, tapi versi yang ekonomis. Tapi ya tetap ada perbedaannya sedikit. Cuma kalau teman-teman pengen yang mirip-mirip aja bisa pakai ini ya. Dipakai jualan ini udah enak banget ya. Selanjutnya di sini ada 750 gram margarin Blue Band, ada 350 gram gula halus yang sudah diayak. Gula halusnya harus diayak ya teman-teman. Nah, langsung aja sekarang kita akan mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah. Jangan lama-lama, cukup sampai tercampur aja, karena kalau terlalu lama nanti bisa bikin nastarnya bleber atau bisa besar sendiri ketika di oven gitu ya. Ini 1 menit saya mixer ya teman-teman. Sekarang masukkan 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk. Aduk cepat aja, langsung matikan. Jadi total mixernya kita sekitar 1,5 menitan aja ya. Selanjutnya kita akan masukkan kuning telur ayam. Ini sebanyak 9 butir kuning telur ayam ya. Nah, kita masukkan bertahap sambil dinyalakan lagi mixernya. Tetap pakai mixer yang paling rendah ya. Masukkan sedikit demi sedikit sambil diaduk. Jangan lama-lama, ini cukup beberapa detik saja, yang penting sudah tercampur. Nah, kayak gini langsung cepet aja. Bisa kita lihat sudah tercampur ya. Nah, kayak gini udah tercampur semua. Sekarang langsung kita matikan. Selanjutnya kita akan masukkan bahan keringnya. Itu ada 1,5 kg tepung terigu protein rendah merek Kunci Biru. Lalu ada tepung maizena, ini sebanyak 275 gram. Ada 4,5 sendok makan susu bubuk. Dan ini bahan keringnya akan kita masukkan ke adonan dengan cara diayak ya semuanya. Jadi diayak seperti ini. Ini hasilnya ya teman-teman. Setelah semuanya masuk dan sudah diayak, langsung aja ini kita aduk dulu. Pertama pakai centong aduknya. Nanti kalau sudah tercampur gitu baru kita pakai tangan ya. Nah, kalau sudah tercampur seperti ini, sekarang kita mau campur pakai tangan. Pastikan tangannya sudah dicuci bersih, tapi harus sudah kering ya waktu buat mengaduk. Dan ini jangan diulen, tapi cukup diaduk-aduk ringan saja. Jangan diulen seperti donat ya, tapi cukup diaduk-aduk ringan saja kayak gini. Nah, ini sudah bagus ya teman-teman, sudah tercampur rata. Dan ini untuk adonannya itu tidak lembek, juga tidak terlalu kering ya, tapi harus yang adonannya tuh yang lembut ya gini nih. Lembut seperti ini ya, tidak lembek juga tidak terlalu yang kering, karena kalau terlalu lembek nanti dibentuk itu bakal meleot-meleot, terus juga dia akan melebar. Kalau terlalu kering nanti dia bakalan retak. Jadi yang pas adalah yang seperti ini. Oke, lembut. Sekarang siap untuk kita bentuk. Dan pastikan ya teman-teman, karena ini kita kan bikinnya dalam jumlah banyak, biar adonannya itu nggak kering, ini kita ambil yang untuk
langsung dibentuk, sedangkan yang sebagian itu kita masukkan ke dalam plastik kresek bersih. Itu fungsinya biar tetap lembab dan biar tetap bagus untuk dibentuk gitu ya. Jadi nanti bisa dikeluarkan sedikit demi sedikit. Ini adonan yang kita simpan, kita sisihkan, dan ini yang akan kita bentuk. Biar bentuknya sama, di sini saya mau takar pakai sendok takar yang 5 mili ya teman-teman. Nah, kayak gini. Ini sebagian ya teman-teman yang sudah kita takar. Sekarang caranya untuk membulatkan, kita ambil satu adonan yang sudah ditakar, lalu kita bulatin. Setelah dibulatin itu kita beri lubang bagian tengahnya. Lanjut kita masukkan selainya ya. Nih selainya bagus ya teman-teman, bisa kering dan dia ini nanti di nastar itu aman gitu loh ya, nggak gampang retak, terus juga nggak mudah basi di nastar karena selainya udah benar-benar kering yang enak gitu. Oke, setelah kita tutupkan semuanya kayak gini, tinggal dibulatin aja. Nah kayak gini. Oke, ini sudah bulat ya, sudah bagus, mulus, tidak ada yang retak sama sekali, bisa dilihat ya, bagus kayak gini. Lalu taruh di dalam loyang. Loyangnya ini tidak perlu diolesi dengan margarin ya teman-teman, langsung seperti ini kita bentuk semua hingga selesai. Sebagian yang sudah selesai dibentuk dan sekarang siap untuk kita oven. Siapkan oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Sekarang bakal nastarnya kita masukin, dan ini akan kita oven hingga 3/4 kematangan ya, jadi belum matang banget, cuma nanti kita oven sampai yang bagian bawahnya itu ini ya, sudah agak kekuningan gitu loh ya, 3/4 kematangan itu. Dan untuk apinya di sini kita menggunakan api sedang cenderung kecil. Nah sekarang kita tutup seperti ini. Teman-teman, ini setelah 40 menit kita oven. Kalau untuk oven saya 40 menit ya teman-teman, tapi biasanya tiap oven itu tidak sama, bisa berbeda, jadi teman-teman bisa sesuaikan aja. Nah ini hasilnya bagus banget ya. Ini sudah 3/4 kematangan, dilihat tidak ada yang retak sama sekali dan tidak ada yang melebar. Ini sekarang kita keluarkan semua, tunggu uapnya agak hilang, setelah itu kita oles. Sambil nunggu uapnya agak hilang, kita siapkan bahan olesan. Ada 9 butir kuning telur ayam, lalu tambahkan dengan 3 sendok makan minyak goreng. Nah, masukkan juga susu kental manis. Ini sama sebanyak 3 sendok makan. Nah, ini biar makin glowing ya teman-teman, dikasih susu kental manis. Kalau ada yang tanya apa nggak mudah berjamur dikasih susu kental manis, tidak ya. Yang penting pemanggangannya kita harus tepat, harus benar-benar sampai tidak, maksudnya sampai kering ya lapisan atasnya itu. Nah setelah itu juga cara penyimpanannya. Penyimpanannya harus bagus di wadah kedap udara. Lalu isian nastarnya. Kalau menurut saya nastar mudah berjamur itu ditentukan karena isiannya. Kalau isiannya masih agak basah pasti akan mudah berjamur kayak gitu. Nah sekarang ini kita masukkan juga dengan pewarna kuning telur. Ini ya pewarna kuning telurnya kita masukin, jangan ditetesin tapi pakai tusuk gigi yang baru, lidi ya. Biar apa? Biar warnanya itu nggak berlebihan ya teman-teman. Jadi warnanya tetap natural. Kita coba lihat dulu nanti hasilnya gimana. Kocok lepas ya, aduk jadi satu. Olesannya sudah bagus, tercampur rata, warnanya cukup seperti ini aja ya. Nanti hasilnya biar bagus, kekuningan, agak jingga gitu ya. Oke, langsung aja siap untuk dioleskan. Langsung saja, ini uap panasnya sudah agak hilang. Sekarang kita oles pelan-pelan. Oles merata ya teman-teman. Nah ini semuanya sudah kita oles. Ini 1 kali olesan.
Setelah semuanya selesai kita oles, sekarang lanjut kita oles kembali untuk yang kedua kalinya dari nastar yang pertama kali dioles tadi yang sebelah mana, kayak gitu ya. Jadi 2 kali oles nanti teman-teman, oke? Lakukan hingga selesai. Nah, ini semuanya sudah selesai kita oles sebanyak 2 kali. Sekarang siap untuk kita oven kembali. Kita oven kembali, masukkan di dalam oven untuk api tetap api sedang cenderung kecil ya. Ini kurang lebih selama 7 menit atau ada juga yang 10 menitan. Pokoknya nanti ketika dipegang itu yang bagian lapisan atasnya udah nggak lengket, berarti udah mateng ya. Kayak gitu teman-teman. Sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, sekarang kita tutup ovennya. Tunggu hingga matang. Nah, sekarang kita lihat ini oven saya 10 menit ya teman-teman. Ini sudah selesai, sudah matang dengan sempurna. Wow, hasilnya bagus banget, glowing ya, terus juga matang sempurna, enak. Ini tinggal kita keluarkan dari oven, tunggu dingin, baru keluarkan dari loyang dan siap dimasukkan di dalam toples kedap udara. Kalau sudah dingin ya, biar nggak mudah berjamur.